Kenapa nah? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari, NIM 8603700532, UPJJ Bandar Lampung, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Bagian yang ke-1, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan seperti gambar di samping. Hubungan timbal balik, mengawasi, memperkuat umpan timbal balik. Nah, penjelasannya bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan nilai. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawasan kritis secara ontologis. Ia memastikan eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin nyata, bukan sekedar praktik rutin, tapi studi sistematis tentang proses secara mengajar. Nah, epistemologis, ia menjaga keilmiahan dengan memverifikasi metode penelitian pendidikan agar valid dan reliable, misalnya membedakan pengetahuan empiris dan opini subjektif. Aksiologi, filsafat ilmu menanamkan nilai seperti keadilan dan humanisme sehingga pendidikan tak hanya transfer pengetahuan tapi membentuk karakter bermoral. Bagian yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu seperti di gambar samping ini. Nah, penjelasannya sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Praktik pendidikan di lapangan seperti pengalaman guru dan siswa memberi data empiris bagi filsafat ilmu untuk merefinasi teori. Misalnya, tantangan pendidikan digital pasca pandemi mendorong filsafat ilmu mengembangkan epistemologi baru tentang belajar virtual. Ini hubungan timbal balik. Filsafat memberi fondasi, pendidikan beri umpan balik nyata. Bagian yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis seperti gambar di samping, pisau analisis. Nah, penjelasannya mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis. Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Bayangkan pisau bedah yang presisi. Nah, ontologi mengiris hakikat masalah, apa itu keberhasilan pendidikan. Apakah hanya nilai ujian atau transformasi holistik? Nah, epistemologi memotong validitas pengetahuan. Bagaimana kita tahu kurikulum efektif lewat bukti empiris atau intuisi. Nah, aksiologi menilai etika, apakah kebijakan inklusif adil bagi semua siswa. Pisau ini membedah isu seperti ketimpangan akses pendidikan, memastikan solusi tak superficial tapi mendalam dan kontekstual. Bagian yang keempat, contoh konkret penerapan seperti gambar di samping. Contoh konkret kurikulum merdeka. Penjelasannya, contoh konkretnya dalam kurikulum merdeka di Indonesia, filsafat ilmu diterapkan. 1. Ontologi mendefinisikan pembelajaran sebagai subjek aktif bukan objek pasif. Kedua, epistemologi, ia mengintegrasikan proyek berbasis masalah untuk pengetahuan autentik. Ketiga, aksiologi menekankan nilai inklus dan karakter sebagai profil pelajar Pancasila. Di proses pembelajaran, guru menggunakan refleksi filsafat untuk evaluasi, misalnya apakah metode daring epistemologis sah saat pandemi. Ini memperkuat praktis pendidikan secara reflektif. Nah, yang bagian kelima, kesimpulan dan refleksi seperti gambar di samping ini contohnya. Penjelasannya, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan dalam siklus dinamis. Sebagai pisau analisis, ia memastikan pendidikan ilmiah bernilai dan relevan. Mari kita terapkan ini agar pendidikan di Indonesia lebih kuat. Sekian penjelasan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.